akan saya sampaikan yang termasuk kategori kasus positif atau confirm COVID-19. Sampai hari ini total masih 18 orang, ya, 18 orang. Nah, selesai di dalam perawatan 15 orang. Masih dalam perawatan 15 orang, maksud saya. 9 orang dirawat di Rumah Sakit Umum Subang, 1 orang masih dirawat di Rumah Sakit di Bandung, dan 5 orang isolasi mandiri di rumah. Ada kabar gembira, ada 1 orang, ya, sudah menjalani swab yang kedua dan hasilnya negatif. Oleh karena itu, ya, ini mungkin berkat doa kita semua. Alhamdulillah yang bersangkutan kita nyatakan sembuh, ya. Dari tadinya swabnya positif, kemarin sudah hasil swabnya negatif. Sedangkan yang lainnya masih menunggu hasil swab yang dikeluarkan dari Labkes. Kemudian ada yang meninggal, ya, yaitu 2 orang. Jadi tidak ada perubahan, kecuali ada yang sembuh 1 orang karena hasil swab yang keduanya negatif. Yang kedua yang masuk kategori pasien dalam pengawasan atau PDP, total ada 34 orang. Dengan rincian selesai dalam pengawasan, ya, atau dianggap juga dia sembuh sebanyak 22 orang. Di mana 17 ya selesai sembuh, 16 orang dari Subang, 1 orang dari luar Subang. Sedangkan yang meninggal 5 orang. Itu 3 orang dari Subang dan 2 orang dari luar Subang. Ya, saya jelas kembali. Ada 17 orang selesai dalam pengawasan, ya, dan ada 5 orang yang meninggal dalam status kasus PDP. Yang masih dalam perawatan atau dalam pengawasan sebanyak 12 orang. 12 orang ini 11 orang dari Subang dan 1 orang itu dari luar Kabupaten Subang. Itu yang masuk kategori pasien dalam pengawasan. Kemudian yang selanjutnya yang masuk kategori orang dalam pemantauan atau ODP. Total ada 4.471 orang. 4.471 orang. Selesai dilakukan pemantauan sebanyak 3.519 orang. Ya, 3.519 orang. Di mana diantaranya ada 1 orang yang meninggal dalam status ODP. Masih dalam pemantauan sebanyak 952 orang, ya, 952 orang. Itu barangkali update terkini tentang COVID-19. Kemudian hal lain yang ingin saya sampaikan, ya, hari ini, ya, sedang berlangsung pemeriksaan swab, ya, hasil rapid massal minggu kemarin, ya, yang rapid testnya positif. Nah, seperti yang saya bilang, yang rapid testnya positif ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab untuk menentukan apakah yang bersangkutan hasil swabnya positif atau negatif. Ya, ada lebih kurang 30 orang, ya. Di mana dilaksanakannya? Dilaksanakan di ruang isolasi Gedung Alamanda Rumah Sakit Umum Subang. Tuh Pak, dari yang 30 itu, ya, memang sekitar 11 orang itu berasal dari wilayah Puskesmas Kasomalang. Ya, hasil rapid testnya positif. Dan hari ini mereka melakukan proses pemeriksaan swab yang 11 orang itu. Ya, jadi yang 11 ini rapid testnya positif, ya, bukan hasil swabnya. Baru hari ini mereka lakukan pemeriksaan swab. Itu barangkali. Insya Allah hari ini akan kita rapatkan, ya. Intinya sekarang bagaimana pasien yang dengan rapid test positif mereka menjalani masa isolasi mandiri, bisa di rumah, bisa tersentralistik. Hari ini kita akan rapat
dengan jajaran terkait, termasuk dengan para camat Kabupaten Subang terhadap eskalasi kalau seandainya terjadi peningkatan kasus positif swab. Ya, ini kan tentu menjadi penggiatan bersama. Paling tidak kita bisa mengoptimalkan ya gedung atau ruangan yang ada di Rumah Sakit Umum Subang. Ya, bila memungkinkan bisa saja penambahan ruangan, bukan hanya ruang Alamanda, tapi ruang lainnya yang mungkin relatif tidak terpakai bisa digunakan untuk itu. Atau alternatif lain kita membuat semacam rumah sakit darurat. Ya, kita juga sedang jajaki itu karena hubungannya nanti dengan proses pembiayaan dan lain sebagainya. Ya, termasuk nanti proses pengeleman untuk pasien yang dirawat dengan COVID-19. Intinya kita sedang mengarah ke situ, segala persiapan kita lakukan dari Dinkes, SUD termasuk pemerintah Kabupaten Subang, termasuk untuk penyediaan ruang isolasi ya, yang sekarang mau tidak mau mereka harus diisolasi di rumahnya ataukah isolasi terpusat.